Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Herawati dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan mempresentasikan mengenai permintaan agregat 1 ISLM. Berikut penjelasannya. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan, pertama, permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Yang kedua, pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak barang yang dapat dijual. Semakin banyak juga output yang mereka akan pilih untuk produksi dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi menurut Keynes adalah belanja yang tidak cukup. Selanjutnya kita akan bahas mengenai latar belakang dari model Keynes. Model Keynes ini diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal ini berguna untuk memikirkan model Keynes buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik, perputaran uang variabel dan harga kaku yang mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketat yang perputaran konstan serta upah dan harga sangat fleksibel ya. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai apa itu permintaan agregat. Jadi permintaan agregat atau agregat demand adalah jumlah total barang yang diminta dalam perekonomian. Jadi seluruh kuantitasnya. Sedangkan kurva permintaan agregat atau agregat demand curve menunjukkan kombinasi tingkat harga dan output di mana pasar barang dan uang secara simultan berada dalam kondisi seimbang. Contohnya seperti kebijakan ekspansi, meningkatkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pajak, menambah jumlah uang beredar, akan menggerakkan kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, kebijakan kontraktif. Selanjutnya, konsep kurva IS. IS merupakan kepanjangan dari investment and saving, keseimbangan di pasar barang dan jasa. Pengertiannya, kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga, interest rate, dan tingkat pendapatan atau income atau output yang terjadi di pasar barang dan jasa. Nah, dari penjelasan tadi bisa ditarik kesimpulan IS itu keseimbangan pasar barang dan jasa. Yang ada di ruas kiri itu supply atau output, yang di sebelah kanan demand expenditure, sehingga menghasilkan persamaan Y sama dengan C, Y dikurangi T plus I, R plus G. Jadi terdapat hubungan antara Y dan R yang ditunjukkan dengan kurva IS. T dan G ini nilainya sudah ditentukan atau sudah fix. Selanjutnya mengenai Keynesian cross. Secara grafik, kurva IS bisa dijelaskan dengan Keynesian cross dan kurva investasi. Keynesian cross merupakan perpotongan antara plan expenditure dengan garis 45 derajat yang menunjukkan kondisi plan expenditure ini sama dengan actual expenditure. Actual expenditure merupakan Y atau PDB yang nyata terjadi. Plan expenditure merupakan jumlah uang yang direncanakan untuk dikeluarkan oleh RT atau rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk konsumsi barang dan jasa. Nah, ini penjelasan mengenai plan expenditure. Bisa kita lihat ya bahwa plan expenditure merupakan fungsi dari pendapatan atau output Y. Fungsi dari EP merupakan fungsi naik dengan kemiringan berupa marginal propensity to consume atau MPC. Grafiknya seperti itu. Kemudian kondisi equilibrium Keynesian cross. Grafiknya seperti itu, plan expenditure, ada income atau output. Nah, perpotongannya itu yang kita garis titik-titik itu, garis putus itu yang dinamakan
equilibrium. Kurva permintaan agregat ini tadi udah dijelaskan ya. Intinya bila tingkat harga tinggi, jumlah uang real yang beredar akan rendah. Karena kan mahal. Jadi orang jarang beli. Rumah tangga itu tidak konsumtif. Sehingga permintaan agregat juga akan rendah. The quantity theory of money atau teori kuantitas uang. Ini rumusnya M kali V sama dengan P kali Y. Diasumsikan jika V konstan, maka persamaan di atas berubah menjadi kurva permintaan agregat. Hubungan terbalik antara output dan harga, price, membuat slope kurva pemerintahan agregat berbentuk menurun ke bawah. Kenaikan dalam jumlah uang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke atas untuk setiap Y tertentu. Tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada model kita, menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I kali R. Fungsi investasi digambarkan miring ke bawah menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes antara kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS melandai ke bawah. Kita masuki LM, konsep kurva LM. LM kepanjangan dari liquidity and money. Kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga, interest rate, dan tingkat pendapatan, income atau output yang terjadi di pasar uang. Sederhananya, LM itu intinya keseimbangan pasar uang, beda dengan barang dan jasa yang tadi kita bahas, sehingga menghasilkan persamaan supply atau penawaran uang M per P, demand permintaan uangnya itu L R Y. Terdapat hubungan antara Y dan R yang ditunjukkan dengan kurva LM. Ini tetap ya, nilainya sama, sudah ditentukan atau fix. Penawaran uang real M per P adalah fix. M ditentukan bank sentral dan P adalah sticky. Ini mohon maaf ya, grafiknya saya kurang lengkap. Selanjutnya permintaan uang. Permintaan uang real M per P tergantung pada tingkat bunga R. Bunga merupakan opportunity cost yang memegang uang. Saat R rendah, permintaan bunga akan tinggi. Permintaan uang real M per P juga akan tergantung pada pendapatan Y. Semakin tinggi pendapatan, permintaan uang akan semakin tinggi. Sehingga diperoleh persamaan M per P D sama dengan L R Y. Berikut grafiknya, mohon maaf juga. Model IS LM dari AD atau aggregate demand. Perpotongan kurva atau persamaan IS Y sama dengan C. Ini tadi di depan juga sudah ada ya, bisa kita lihat. Menentukan tingkat permintaan agregat, perpotongan kurva IS dan LM merupakan mempresentasikan equilibrium simultan dari pasar dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Berikut ini kurvanya. Nah, ini dia rumusnya. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik, maka Anda mungkin mengira output equilibrium atau Y juga naik. Tapi tidak, pengganda menunjukkan perubahan permintaan output Y akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Ketika ada kenaikan belanja pemerintah atau DG, pendapatan juga semakin meningkat sebesar DG. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi belanja MPC, DG, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC DG sekali lagi meningkatkan konsumsi. Kali ini MPC DG juga kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika sesuatu dalam perekonomian
mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah turun akan belanja lebih sedikit sehingga menggerakkan permintaan equilibrium juga semakin jauh ke bawah. Tidak terasa sudah di akhir slide. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.